Saudara, jumpa dalam acara Garda Budaya di Garda TV. Orang mengatakan bahwa budaya adalah garda terakhir di dalam menjaga eksistensi NKRI. Tapi saya mengatakan bahwa Garda Budaya adalah acara yang mengajak Anda sekalian untuk menjadi garda terdepan di dalam terus mengembangkan budaya kita. Kali ini topik adalah, masihkah konstitusi dijalankan secara konsekuen? Dua orang narasumber sudah hadir di depan Anda. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Ibu Dr. Maria Magdalena Widiantari, MSI. Selamat datang Bu Maria. Beliau adalah dosen di Universitas Merdeka. Dan juga Bapak Muhammad Basuki Sukarsono, seorang tokoh masyarakat yang berkecimpung di bidang kuliner. Selamat datang Pak Basuki. Terima kasih. Baik pemirsa, pertama kali saya ingin tahu, kalau dengan isu masihkah konstitusi dijalankan secara konsekuen, memang Pak Basuki melihat bahwa konstitusi dijalankan tidak konsekuen. Jadi dasar atas saya bicara kenapa kita berpikir bahwa konstitusi ini sedang tidak pada jalur yang harus dilaksanakan, itu kan dalam kehidupan terutama pada pasal 33. Banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat yang sekarang dari peternak, penanam sayur, petani, dengan maraknya sumber-sumber makanan yang datangnya dari impor. Jadi sepertinya tidak ada perlindungan dari negara yang seharusnya melaksanakan konstitusi dengan konsekuen untuk melindungi masyarakatnya sendiri. Kita tahu sekarang keluhan-keluhan sekarang ini kan, lombok dibuang, sayur dibuang, ayam dibuang, karena maraknya import bahan-bahan kebutuhan pokok yang bisa dijual lebih murah dari apa yang ditanam oleh petani-petani kita atau peternak-peternak kita. Dari satu sisi itulah kenapa teman-teman ya sering ngobrol di sini, kami seperti tidak dilindungi oleh penyelenggara negara. Nah, mulailah situ timbul pertanyaan-pertanyaan, apakah ini konstitusi kita ini dijalankan buat masyarakatnya sendiri, atau sang penyelenggara ini sudah melupakan rakyatnya. Jadi kira-kira dasarnya seperti itu dulu, Pak Idris. Bu Ria, tadi dikatakan masyarakat merasa tidak dilindungi. Itu seperti apa menurut Bu Ria? Sebetulnya kalau saya melihat saya melihat secara umum begitu ya. Secara umum pemerintahan Presiden Jokowi ini sudah relatif bagus untuk mengembalikan semua hal pada track yang benar. Gitu. Bahwa kemandirian ekonomi, terus kemandirian yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa dulu itu sebenarnya sedang berusaha untuk diwujudkan dengan berbagai upaya, dan memang langkah yang harus ditempuh itu sangat berat. Karena apa? Karena sudah puluhan tahun kita ini berada di dalam kondisi di mana track recordnya betul, kita kan paham ya itu ya, nggak usah disebutkan, kita sudah paham bahwa yang berlalu biar aja berlalu. penyelewengan aturan, terus kemudian kesepakatan, terus kemudian yang menguntungkan hanya pihak-pihak tertentu itu sudah terjadi betul begitu. Dan masyarakat ini kan di masa lalu tidak banyak mendapatkan informasi mengenai apa yang dilakukan oleh penyelenggara negara, ya.
kita ini dinina-bobokkan oleh subsidi, dinina-bobokkan oleh kondisi yang seolah-olah aman, tetapi ketika kemudian di era sekarang semua informasi yang tadinya disembunyikan, itu sekarang kan sudah nggak bisa lagi disembunyikan. Kita sudah sangat-sangat transparan dengan adanya revolusi teknologi informasi, begitu kan. Hampir semua orang di kita itu sekarang pegang gadget. Ya, satu orang bisa mempunyai akun media sosial itu 3 sampai 4 akun, gitu ya. Dan masing-masing platform media sosial itu mempunyai kelas sasaran yang berbeda. Sehingga kemudian saya contohkan dulu ya, misalnya kalau Instagram itu biasanya untuk pamer-pamer begitu kan ya. Selfie-selfie, termasuk juga ini untuk marketing produk lokal begitu kan, untuk marketing produk lokal. Tapi by the way ini saya suka. Oke ya, kalau Instagram itu lebih kepada gambar-gambar yang cantik-cantik, yang manis-manis begitu. Kalau Facebook itu lebih pangsanya lebih menengah ke bawah dan lebih umum begitu orang-orangnya begitu. Terus kemudian ada Twitter misalnya. Twitter itu kan dulu kan basicnya on text ya, jadi teks. Dengan basicnya di teks itu penggunanya dengan sendirinya dia hanya orang-orang yang banyak membaca, sehingga kemudian kita bisa mengasumsikan bahwa pengguna Twitter itu biasanya orang-orang yang secara edukasi dia menengah ke atas, begitu kan. Tetapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi begitu. Jadi kita lihat saja, misalnya diri kita sendiri saja ya. Bangun tidur itu yang dicari pasti ini dulu lah. Pasti ya. Itu semua pasti begitu. Jadi bangun tidur yang dicari HP dulu. Entah apapun informasi yang kita ingin dapatkan itu sesegera mungkin kita akan ingin dapatkan. Nah, itu sebenarnya kan karakter kita seperti itu ya. Sebagai makhluk sosial, kita itu selalu ingin tahu dan selalu ingin lebih cepat memberitahu begitu. Nah, dengan situasi yang seperti ini, apalagi eranya era komunikasi berjaringan, masyarakat berjaringan, sehingga satu informasi saja itu kecepatan amplifikasinya itu sangat cepat begitu, luar biasa. Sehingga kalau ada satu saja informasi begitu ya yang kira-kira disembunyikan, atau mungkin informasi-informasi yang tadinya kita susah akses, begitu rilis di publik satu kali saja atau mungkin melalui satu platform tertentu, begitu rilis aja itu langsung menyebarnya cepat sekali begitu. Nah, dengan seperti itu kita sudah tidak bisa lagi kemudian berasumsi bahwa pemerintah menyembunyikan sesuatu. Apalagi sekarang transparan sekali loh. Jadi kementerian-kementerian itu sekarang kan punya website, terus kemudian dia berusaha untuk memberikan informasi sejelas mungkin kepada masyarakat, itu dalam rangka transparansi. Nah, kaitannya dengan apa yang disampaikan, saya panggil Mas Uki aja ya. masih muda, tenang saja. Jadi berkaitan dengan apakah penyelenggaraan negara ini masih sesuai track aturan yang kita sepakati gitu ya. Memang mengembalikan sesuatu yang sudah mengalami kerusakan yang sangat lama itu tidak akan mudah. Tidak akan seperti mudah. membalikan tangan kan. Betul. Prosesnya akan sangat panjang. Prosesnya akan sangat panjang, dan kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa memang ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan sekecil apapun kesempatan itu. Tetapi ini saya seolah-olah jadi kayak juru bicara pemerintah nih. Enggak juga. Kita lihat aja proporsi. Objektif saja bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu pasti berpihak kepada masyarakat. Hanya saja memang ada, kalau misalkan ada oknum-oknum yang masih mengambil peluang, masih mengambil kesempatan, itu pasti ada lah ya. Jadi kalau misalkan seperti sekarang saja, misalnya ketika pandemi seperti ini, seharusnya kita empatinya harus luar biasa besar ketika sekarang, karena ini kan tragedi kemanusiaan, bencana kemanusiaan. Jadi dengan angka kematian yang sangat tinggi, terus kemudian masih rebutan vaksin dengan negara-negara lain, yang dilakukan pemerintah itu sudah sangat-sangat luar biasa. Ketika sekarang banyak negara yang belum kebagian vaksin, kita sudah
Nah, kita sudah punya stok, kita sudah punya ini gitu ya. Walaupun baru 25% ya Bu. Nanti targetnya akhir tahun sudah 70. Wah. Nah, kita targetnya akhir tahun 2021 ini sudah 70% sehingga herd immunity sudah tercapai gitu ya. Tapi saya tidak ingin menyoroti itu karena bukan kapasitas saya, tetapi bahwa ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan di situ, iya. itu ada gitu. Memang ada dan itu tidak mudah. Karena apa? Antara apa namanya pelaku dengan penyelenggara negara itu ada kaitannya gitu. Jadi untuk menyelesaikan itu memang kerja keras yang luar biasa dan dibutuhkan keberanian gitu. Nah, itu saya rasa sebetulnya bukan persoalan kepada undang-undangnya apakah dijalankan dengan baik atau tidak, tetapi bahwa ada oknum-oknum yang memanfaatkan celah-celah sekecil apapun itu ada gitu. Jadi menurut saya begitu. Jadi bukan persoalan kepada penyelenggara negaranya atau undang-undangnya, tetapi Pada lebih oknum itu. pada oknum dan pemanfaatan celah. Apakah oknum ini bekerja sama dengan apa yang di apa namanya di dalam sistem. Ya. Nah, itu saya rasa oknum di sistem juga Iya. gitu. Nah, itu yang kita bukan kapasitas kita untuk ini, Iya, tetapi betul, kita betul. menyoroti itu begitu. Yang- Gitu, Mas Yudus. Ya, yang kita ingin sorot itu kan itu ya. Tadi apa pemanfaatan tadi loh, situasi tadi. Iya. Kalau dikaitkan dengan tadi sebutkan di pasal 33 Iya, yang perekonomian itu. seperti Mas itu. Uki saya ikut-ikutan jadi panggil Mas Uki. Iya. Nggak apa-apa, memang masih muda. Betul. belum urung dipangan codot. Bahasa Nah, Indonesia. masih muda kok. Iya, jadi ini yang kembali lagi Bu, masalah oknum tadi. Nah, yang kita lihat ini kan sepertinya rata toh oknumnya Bu. Gimana kalau semua terus menjadi oknum, terus siapa yang baik? Ini kan jadi susah kita. Kita mau melawan apa sih tuh? Padahal kita nggak ingin melawan, kita hanya ingin tahu apakah benar kami ini masih dilindungi, apakah kami ini masih menjadi warga negara Indonesia yang dilindungi oleh cita-cita kemerdekaan 45 yang dituangkan dalam undang-undang dan dipokokkan lagi menjadi konstitusi itu tadi. Nah, semuanya kan ada di situ. Seharusnya bagaimana penyelenggara negara ini melindungi masyarakatnya itu bagaimana, kegiatan-kegiatan perekonomi mereka itu bagaimana, kan seharusnya ada nyata. Jadi begini, kembali lagi ke masalah ketika kita, petani kita bersaing jual anggur, ini anggur mungkin dari Jepang atau Cina. Kalau anggur kita lebih mahal di rumah sendiri, sementara anggur dari luar negeri ini bisa dijual di dalam negeri kita, bagaimana kita bisa bersaing wong di rumah sendiri saja kita tidak dilindungi? Saya pernah tinggal di Thailand beberapa tahun maksud saya. Di Thai Airlines itu kan punya, pemerintahan Thailand maksud saya, punya kebijakan yang sangat bagus untuk melindungi pertanian mereka. Sehingga sepertiga kargo dari pesawat mereka itu harus diisi oleh komoditi yang dihasilkan oleh petani negaranya, sehingga bunga anggrek yang ditanam, yang dipotong sore ini, besok pagi sudah sampai ke San Francisco. Iya. Seperti itu. Nah, ya mungkin terlalu jauh keinginan saya untuk bisa sama, tetapi kan ada seharusnya perlindungan Benar. masyarakat, kegiatan ekonomi masyarakat itu oleh negara. Itu loh, Bu. Tapi kalau begini dilihat dari sisi ekonomi, ketika kita memproduksi sesuatu yang toh nanti akhirnya jatuhnya harganya lebih mahal dibandingkan dengan yang kita impor. Itu kan mestinya ada subsidi pembelian. Yang terjadi di Indonesia kan subsidi produksi. Ya, betul. Iya toh? Ketika ada subsidi pembelian, masyarakat, petani itu nggak usah diminta untuk membuat pupuk yang baik, pasti mereka cari pupuk yang baik, asalkan pembeliannya wajar. Tapi ini Mas, saya ingat kemarin ya,
ketika panen lombok ya cabai ya di Jawa Tengah, kemudian berambang ya bawang merah, Ya. bawang merah di Jawa Tengah. Terus kemudian mungkin ini yang perlu dicontoh oleh Pemda-Pemda yang lain begitu ya. Ketika panen berlimpah harga turun, Pak Ganjar Pranowo ini langsung sudah diangkut semua ke ini Pemprov gitu. Dan dia mengerahkan PNS untuk membeli. Saya rasa ini juga salah satu solusi begitu. Jadi karena apa? Karena sebagai seorang kepala daerah, beliau kan punya aset ya, aset SDM yang besar gitu ya, pangsa yang besar begitu. Dan saya rasa ini tepat kalau misalnya kalau tadi yang disampaikan Mas Uki, kalau misalkan sampai pemerintah dalam skop yang besar turun tangan, Skala besar, itu mungkin kita belum sampai ke sana. Kan itu contoh bagus tuh yang dilakukan Pak Ganjar. Itu jadi, contoh bagus yang seharusnya diaplikasikan dalam skala negara. Benar. Jadi ketika punya sumber daya ya, sumber daya untuk menyerap hasil produksi petani itu saya rasa itu bisa dimanfaatkan begitu. Nah, itu salah satu contoh bentuk perlindungan yang bisa kita lakukan sehingga bisa membantu petani. Nah, saya ingat sekali kemarin itu yang pertama sekali tren membuang-buang itu kan yang buah naga itu. Iya, mulai di Banyuwangi gitu, Mbak. Di Mbak. Banyuwangi betul. Jadi buah naga itu kan dulu sesuatu yang mahal gitu ya. Ketika kemudian nanamnya mudah loh itu di sembarang lahan Wong bisa kaktus gitu ya. kok, iya. Betul, nggak terlalu butuh perawatan yang ini, kecuali kalau misalkan malam dikasih sinar lampu gitu. Iya, itu saja ya. Nah, itu. Untuk mengundang kelapernya itu. Betul. Nah, itu ternyata begitu semua orang menanam, panen berlimpah, harganya murah, jatuh, kualitasnya juga turun gitu. Tapi kalau misalkan kualitasnya itu nggak bagus, konsumen juga pengennya kualitas yang bagus. Tetapi dengan petani yang hanya menanam tetapi tidak berorientasi kepada kualitas, itu pada akhirnya kan kualitasnya turun gitu. Dan itu tidak laku dijual gitu. Nah, ketika tidak laku dijual kan akhirnya ya muspro kan. Nah, ada sebetulnya kalau misalnya seperti itu lebih kepada pengolahan teknologi pertanian aja sih sebetulnya, teknologi hasil pertanian gitu ya. Diversifikasi ya. Betul. Jadi misalkan kalau tidak bisa dijual di dalam bentuk mentah, Jadi jus. bisa jadi jus atau mungkin bisa jadi olahan yang lain begitu. Saya ingat sekali di Bondowoso betul. Di Bondowoso itu kan ada tape itu. Kalau tape selama ini kan yang kita tahu kan dijualnya yang per pak gitu ya. Terus kemudian produk olahannya paling prol tape gitu kan. Suar-suwir. Suar-suwir. Dan itu ternyata bisa dipakai untuk keripik. Ya kan? Nah, bisa dipakai untuk keripik. Nah, itu sebetulnya adalah satu inovasi ya. Inovasi yang bisa kita lakukan untuk menyikapi overproduksi ini, tetapi memang diperlukan goodwill dari pemerintah. Jadi apakah potensi yang dimiliki masyarakat ini akan kita sambut dengan membuatnya mempunyai nilai jual yang lebih tinggi, atau kita membiarkan saja begitu. Nah, itu. Jadi saya rasa seperti kemarin panen bawang merah itu juga besar. Nah, di tetangga kita ini ya, di Nganjuk ya, dipakai untuk bikin keripik bawang. Keripik bawang. Terus kemudian bawang goreng tabur itu ya, dengan varian rasa yang macam-macam begitu ya. Ada rasa keju, ada yang pedas, ada yang rasa bukan bawang ya, yang plain bawang merah biasa seperti itu. Nah, itu saya rasa itu juga satu bentuk inovasi yang perlu dikembangkan, sehingga kemudian ketika petani hasilnya berlimpah, itu sudah tidak lagi kita mengalami kendala seperti kebusukan tanam, overproduksi yang kemudian membuat kualitas turun dan sebagainya, karena ada teknologi pertanian, teknologi pengolahan. Tetapi di dalam teknologi pengolahan ini pun juga nanti akan kaitannya dengan kapasitas produksi. Kalau industri rumahan pasti kapasitasnya kecil, sehingga kemudian harus ada sinergi antara petani dengan pihak industri. Tetapi kalau petani langsung ke industri, itu nanti kaitannya dengan kualitas barang. Iya kan?
Kalau dengan kualitas barang artinya petani ini perlu advokasi dari pemerintah. Iya. Nah, inilah. Kembalinya itu perlindungan dari penyelenggara negara. Nah, jadi sebetulnya sinergi ini memang harus dibangun dan memang harus segera dimulai karena kalau saya lihat dengan mulai dikucurkannya dana desa, terus kemudian kepala desa itu sekarang itu kan berlomba-lomba untuk memunculkan potensi wilayahnya masing-masing, sehingga saya rasa ini adalah satu peluang untuk bisa dikembangkan lah ya bentuk-bentuk sinergi dalam skala kecil, misalnya untuk pangsa lokal maupun nantinya untuk pangsa internasional. Saya rasa begitu. Ya baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Mas Uki, tadi Bu Ria mengatakan bahwa potensi masyarakat yang sudah begitu mapan, contoh kasusnya seperti produksi bawang merah di Brebes itu, terus kemudian diperlakukan untuk inovasi produksi yang siap konsumsi itu, apa harapannya Mas Uki? Iya, saya tadi tuh begitu Mbak Ria membicarakan tentang contoh yang dilakukan oleh Pak Ganjar dengan membantu dalam skala satu gubernuran ya Bu ya, provinsi. Ya. Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan karena yang kita bicara itu tadi tentang konstitusi. Bukankah kalau kita bicara tentang konstitusi itu kan selalu hal yang mendasar yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara negara pusat. Baik itu, contoh itu kan baik, seharusnya kan diadopsi oleh yang lebih atas. Harapan-harapan yang ada itu kan menjadi seperti ini Mbak Ria ya. Jadi ketika masyarakat sudah bekerja dengan baik dan keras, memproduksi apa yang dia tanam, memproduksi apa yang mereka bisa. Yang kita harapkan kan masyarakat itu mengharapkan fasilitator. Nah, justru yang menyakitkan itu kan ketika negara menjadi predator kepada masyarakatnya sendiri. Contoh di Kediri 5 atau 6 tahun yang lalu ada seseorang yang bisa menemukan bibit jagung unggul yang lebih baik dari jagung pabrik. Ya diperkarakan. Di titik ini kan seolah-olah negara menjadi predator, bukan menjadi fasilitator bagi masyarakatnya yang mempunyai pemikiran-pemikiran kreatif. Jadi gimana kan menurut Mbak Ria, aku pengen dengar dari seorang akademisi yang ini lah. atau monggo Pak. Mungkin gini, Iya, Mas. untuk pemerintah pusat oke lah dia sebagai fasilitator, tapi dalam pelaksanaannya pemerintah daerah punya kebijakan masing-masing. Loh, ya nggak bisa Mas. Kalau konstitusi yang kita bicarakan negara secara utuh, no, Mas. Iya. Nggak bisa. Sekat-sekat wilayah. Kalau kita bicara konstitusi, yang seharusnya yang bicara konstitusi, yang untuk landasan konstitusinya, Mas. Saya paham apa yang disampaikan Mas Uki ya. Jadi maksudnya sebagai mewakili teman-teman petani begitu ya. Mas Uki ini kan pinginnya ada satu regulasi yang tegas dari pemerintah. Kamu harus begini gitu kan. Jadi supaya yang di daerah itu benar-benar mentaati apa yang kebijakan yang dibuat di pusat begitu maksudnya. Tetapi begini Mas, karakter masing-masing wilayah kita ini kan berbeda. Jadi sebetulnya kebijakan di dalam bidang pertanian itu sudah pasti sudah ada undang-undangnya yang itu menjadi satu peraturan global, artinya universal begitu. Jadi tidak bisa detail harus begini dan begitu. Itu nanti kan kita kalau misalkan bicara mengenai produk hukum itu kan ada turunannya gitu ya. Ada undang-undang dasar, terus kemudian ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, terus kemudian turun lagi peraturan gubernur, peraturan bupati gitu ya sampai dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya muaranya tetap kepada undang-undang dasar gitu kan. Nah,
untuk taraf implementasi itu sebetulnya daerah punya kewenangan masing-masing, punya otonomi untuk bagaimana dia mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan karakternya begitu. Jadi saya rasa memang memang harus ada satu undang-undang, tapi saya belum tidak terlalu paham apakah sudah ada undang-undang yang terkait dengan pengolahan hasil panen ya. Tidak terlalu paham mengenai apalagi dengan distribusi terus kemudian apa yang perdagangan hasil pangan dan sebagainya, saya tidak terlalu mengetahui tentang hal itu. Tetapi kalau dilihat dari alur perundang-undangannya, itu mestinya memang daerah punya peraturannya sendiri begitu, karena karakter masing-masing daerah ini kan berbeda. Sedangkan kita punya otonomi daerah begitu. Nah, saya rasa setiap kepala daerah yang mempunyai visi, orang-orang yang visioner, terus kemudian mempunyai kepedulian terhadap wilayahnya masing-masing, saya rasa dia akan menangkap potensi yang ada di daerahnya seperti apa dan harus dikembangkan seperti apa begitu. Jadi seharusnya memang seperti itu, Mas. Nah. Jadi tunggu, saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu ketika ada Badan Penyangga Produksi Cengkeh, Badan Penyangga Produksi BP jeruk. Nah, tapi justru menghancurkan. Toko tani. Nah, toko tani yang sekarang lagi tren juga loh. Iya. Itu kalau nggak salah di Trenggalek. Di Trenggalek itu ada. Jadi itu malah jadi BUMDes, Mas. Malah jadi BUMDes. Nah, seharusnya kan seperti itu, menjadi fasilitator. Jadi BUMDes. Jadi artinya memang pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dana desa itu untuk sebesar-besar kemaslahatan orang desa di situ begitu kan. Ada potensi untuk membuat BUMDes, badan usaha milik desa, gitu kan. Nah, kemarin saya kan pernah sempat diminta untuk menjadi fasilitator diskusi di Karesidenan Madiun, ya. Jadi ada di wilayah Karesidenan diundang semua di situ. Kemudian kita berbicara mengenai BUMDes. Nah, di Trenggalek itu saya lupa sekali ya lupa desanya ya. Itu ada BUMDes yang omsetnya udah sampai miliaran, Mas. Tetapi bentuk BUMDesnya itu toko tani. Jadi dia jual semua jadi pengepul. Yeah. Nah, jadi pengepul dia. Jadi semua hasil produksi pertanian dia kepul di situ. Kemudian yang mengepul ini menjual ke daerah yang membutuhkan. Ada yang sudah kerjasama dengan di Kalimantan, di luar Jawa lah ya, yang membutuhkan termasuk di Jakarta juga begitu. Nah, ini adalah satu inovasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan peluang dana desa. Itu saya rasa itu tergantung kepada daerah masing-masing. Nah, itu tadi kembali kan tergantung kepada daerah masing-masing, itu kan berkaitan dengan otonomi tadi daerah, ya. Nah, seandainya otonomi daerah itu tidak sesuai dengan konstitusi, terus piye? Mas, ini nanti kita akan bicara tentang bagaimana kita memilih seorang pemimpin. Nah, iya kan? Iya kan? Akhirnya kan nanti akan berujung ke sana. Muaranya kan ke situ tuh. Nah, begitu. Saya malah seneng ini. Nah, jadi artinya muaranya kan siapakah yang harus memilih daerah kita, yang memahami konstitusi pusat dan bisa diimplementasikan ke dalam otonomi daerah yang memang ada haknya gitu loh. Betul. Jadi sebetulnya ini bagus ya, wacana semacam ini bagus. Jadi artinya ini kemarin lucu sekali ketika saya diskusi dengan teman-teman secara online di Twitter ya, terkait dengan bagaimana kita memilih seorang pemimpin kepala daerah gitu ya. Kita sudah banyak contoh kepala-kepala daerah yang hanya menjabat saja dan kemudian terjerat kasus. Betul. Di KPK. Gitu ya. Tidak fungsi governance-nya tidak berjalan, tetapi menjadi fungsi seolah, bagi saya lihat loh ya Mbak, ini entah saya harus minta maaf atau tidak, gitu. Seolah-olah itu jabatan bagi siapa yang sedang memimpin. Ini oknum, katakanlah oknum, walaupun banyak oknum. Gitu, ya, banyak oknum. Seolah-olah dia hanya jadi mewakili partai yang mengusung dia, Mbak. Itu dia, makanya kan menyakitkan toh, Mbak. Betul, kemarin itu sempat kita diskusi. Iki, bahaya. No, itu tidak apa-apa. Jadi petugas partai.
ini menjadi PR kita bersama Nah, itu bahwa dia. kita melakukan edukasi kepada masyarakat Ya. untuk memilih pemimpin itu tidak berdasarkan kepada partainya, tetapi lebih kepada personnya. Personal. Integritas seseorang itu. Betul. Jadi karena sudah banyak contoh sebenarnya, ya kita tidak mendegradasi peran partai, Tidak. tidak, Ya, tetapi bahwa ini juga menjadi tantangan masing-masing partai untuk memunculkan kadernya yang terbaik. Jadi tidak lagi memilih orang yang asal punya duit, yang asal punya dukungan, Itu dia, Mbak. begitu. Jadi masyarakat sendiri juga harus pinter memilih. Jadi kalau misalnya meskipun dia ini adalah dari partai manapun ya, saya tidak akan menyebut partai. Iya, jangan. Bahaya. Kalau terus kemudian dia punya uang, dia pengusaha pasti kan, karena memang ongkos politik kita Iya, masih besar begitu tinggi, ya. iya. Tetapi masyarakat juga harus pinter bahwa kalau misalkan menghendaki daerahnya itu menjadi lebih baik pengelolaannya, terus kemudian masyarakatnya juga diperhatikan, terus kemudian menjamin kesejahteraan bakal bisa ditingkatkan. Nah, itu ya pilihlah pemimpin yang punya visi seperti itu dan punya kapabilitas untuk mewujudkan itu. Dari sekarang kita catat track recordnya. Nah, Itu maksud saya bicara kan ke arah situ juga tuh Mas sebetulnya. Tuh kan, Itu loh. gitu ya. Udah maaf mungkin kenapa saya mau bicara selama ini kan saya hanya bicara dengan anak-anak di dalam rumah dengan beberapa kumpulan itu. Dan saya selalu mengatakan bahwa saya sudah nggak mau lagi dipimpin oleh orang goblok, apalagi dipimpin oleh orang gila. Itu loh. Jadi Dan banyak pemimpin kita yang goblok dan gila. Jadi begini, ada itu dua hal, Mas. realitanya. Iya. Ada dua hal menurut Ya. saya begitu ya. Jadi yang pertama itu dari sisi partainya, dia memang harus mencetak kader-kader yang terbaik, dan saya rasa sekarang mulai banyak partai-partai yang ada diklat kader, ada pendidikan kader, ada ini ya, supaya bisa memunculkan sosok pemimpin yang memang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat sendiri juga harus punya parameter yang jelas. Jelas, betul. Jadi saya ini pengen dipimpin oleh orang yang seperti Seperti apa, apa? gitu. Jadi kalau misalkan sebetulnya ada peluang di KPU juga bahwa ada muncul calon independen kan. Selama ini kan kekuasaan untuk kendaraan yang bisa digunakan itu kan partai. Sistem elektoral kita itu. Masih seperti itu, sehingga kemudian ada celah di jalur independen gitu kan. Kalau masyarakat merasa bahwa yang ditawarkan oleh parpol ini tidak sesuai dengan harapan, mestinya jalur independennya dipakai, Iya, begitu. betul. Kita kan sudah punya parameter, saya harus memilih orang yang begini dan seterusnya gitu. Saya rasa itu sesuatu yang bisa kita lakukan, dan edukasinya harus terus-menerus kita lakukan begitu. Edukasi ini tadi yang harus. Iya. Itu tadi. Dan yang kita sedang lakukan bukankah ini edukasi toh Mas? Gitu. Jadi kadang-kadang masyarakat kita sampai apapun kita tuh edukasi, kadang-kadang masih juga pola lama dia pakai. Saya masih senang dengan dia. Iya, Nah, itu. iya betul. Jadi memang pemilih kita itu ada yang pemilih rasional, ada pemilih Kultus emosional, individu, ya. begitu kan ya. Iya. Kalau rasional itu sudah memikirkan kualitas calon pemimpin yang akan dipilih. Kalau emosional itu lebih kepada misalkan kedekatan partai ya, karena satu partai, terus kemudian atau mungkin kedekatan organisasi tertentu gitu ya. Sebentar Mbak. Saya juga ada yang sedang menggelitik pikiran saya. Nggak bisa sepenuhnya juga menjadi salah pemilih kan gitu. Kan ada di dalam satu frasenya pikiran Machiavelli, ya kan, bahwa masyarakat yang buruk adalah representasi dari pemerintahan yang buruk, dan pemerintahan yang buruk adalah representasi dari masyarakat yang buruk. Nah, kita kan jadi bingung di sini. Itu nanti kita akan bicara mempertanyakan duluan mana ayam sama Nah, telur. tapi kalau ayam sama telur saya sudah bisa menjawab. Gitu loh. Karena kalau ayam dan telur itu pasti duluan ayamnya. Karena filamen yang dikandung oleh kulit telur itu hanya bisa dihasilkan oleh ayam betina. Itu tadi. Itu ilmuwan di dunia sudah mengambil keputusan soal itu. Dalam perteluran ya. Kita bicara mengenai politik begitu. Dan ini masyarakat yang sangat majemuk dan sangat ngambang gitu. Gitu. Jadi artinya
memang apa namanya? Ini mana dulu Mbak yang harus diperbaiki Mbak? Sama, dua-duanya harus berjalan bersamaan Mas Uki. Jadi di tingkat partainya dia harus menyiapkan kader yang memang apa namanya, kalau kita bicara integritas, kalau bicara integritas itu kita masih ini ya, apa namanya, spektrum ya sifatnya ya. Integritas menurut siapa begitu. Tetapi artinya bahwa masyarakat sekarang ini sudah punya parameter. Kita ini sebenarnya hadirnya Pak Jokowi ini apa namanya, satu parameter yang bagus loh. Iya, betul. Jadi artinya Jokowi ini kan sebenarnya antitesis dari pemimpin yang sudah lalu. Iya. Dia sudah muncul, dan sehingga kita sebetulnya punya gambaran kira-kira model yang harus kita pilih itu adalah pemimpin yang kira-kira seperti ini. Mungkin tidak akan sama, mungkin bisa jadi lebih dari Pak Jokowi atau mungkin ya mendekati lah begitu ya. Jadi kita sudah punya model yang kita bisa jadikan parameter, apa namanya, plus minusnya nantilah kita ketemunya di mana ininya, ketemu kadernya yang di mana begitu. Saya rasa edukasinya harus terus kita lakukan Mas itu. Jadi kita perlu melakukan hal-hal semacam ini terus ya. Karena partai harus menyiapkan itu, masyarakat pun juga harus punya itu. Kalau misalkan partai lah ya, maksud apa namanya, kita kan kekuasaan partai itu kan seperti tidak terbatas begitu ya. Semua itu dikuasai oleh parpol begitu ya, kebijakan dan sebagainya begitu ya. Tetapi kalau misalkan masyarakat teredukasi, apapun yang disiapkan partai ini kita bisa nggak pilih kalau memang nggak sesuai dengan apa yang kita mau begitu. Itu kaitannya lagi dengan pendidikan karakter masyarakat lagi Mbak. Betul. Nah itu makanya saya sampaikan tadi, kalau Mas Uki mempertanyakan mana yang harus duluan kita lakukan, partai juga berbenah, masyarakat juga diedukasi begitu. Saya rasa kita semua mungkin dari kalangan kampus dulu. Sebetulnya tanggung jawab kita bersama sih. Semua Mas, menurut saya ini loh. Dalam konstitusi kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Artinya yang jadi tanggung jawab saya juga, tanggung jawab anak-anak ini tapi semua. dalam arti kata bahwa pola pikir orang-orang kampus kan sudah sedikit lebih. Tetapi tempat belajar itu kan nggak hanya di kampus tuh Mas Titus. Nah, iya betul. Jadi artinya yang meskipun di kalangan kampus sendiri apa namanya, bisa dikatakan kalangan akademis ya, tetapi concern terhadap pergulatan politik, terus kemudian pergulatan sosial itu tidak semua akademisi punya concern ke situ begitu kan. Karena apalagi kalau misalkan di apa namanya, bidang-bidang keilmuan yang lebih misalkan eksak ya, misalkan seperti sekarang lagi ada penemuan vaksin begitu, terus kemudian soal pandemi bagian itu kan nggak ada relasinya dengan ini. Sebenarnya lebih banyak kepada ilmuwan sospol sebetulnya. Tetapi bahwa penyelenggaraan negara ini adalah tanggung jawab kita bersama begitu ya, itu harus menjadi satu kesadaran sebagai anggota masyarakat begitu. Jadi bisa lah itu diedukasi. Ya. Sebetulnya Dan saya yakin itu bisa. ketika sekitar tahun 2000 ya, tahun 2000 itu kan kita sudah mulai ramai menggunakan internet ya. Indonesia mulai ramai pakai internet, yaitu waktu industri 2.0 2000. Terus kemudian itu kan masih segala sesuatu masih manual, kita masih baru pakai email aja sih yang bisa gitu ya, hanya orang-orang tertentu saja. Tetapi kita sekarang sudah 4.0 dan kemudian sudah mau 5.0. Semua orang sudah terkoneksi dengan internet. Ya, tukang sayur pun sekarang sudah pakai ini begitu kan. Dan modal sosial yang paling efektif itu adalah saya bisa bilang ya WhatsApp grup ya. Nah, itu paling efektif. Karena apa? Saya sendiri secara pribadi ya, satu handphone ini ada 32 grup. 32 grup, sebenarnya 36 sudah saya delete, beberapa yang tidak perlu begitu ya. Ada 32, kalau misalkan satu grup itu 10 orang saja, berarti sudah 320. 320. Kalau misalkan saya share satu informasi kepada 32 grup ini 320 udah terekspos kan. Kalau misalkan informasi yang tadi saya expose ini mencapai 320, yang 320 itu masing-masing share lagi, reshare lagi, itu sudah berapa banyak, dan itu hitungannya kecepatannya detik, nanodetik. Nah, hitungannya nanodetik. Nah, kalau sudah hitungannya nanodetik seperti itu, kalau tidak salah
dalam di Twitter aja itu dalam 1 detik itu ada 4 juta message ya. Yang di-share ya. Ada 4 juta informasi loh. 1 detik. Sedunia. Nah, modal sosial yang semacam ini sebetulnya kalau dimanfaatkan dengan baik untuk edukasi itu bisa gitu. Sama dengan kalau misalkan kita tarik di sini gitu. Edukasi mengenai politik, terus kemudian cara memilih dan sebagainya itu bisa, pasti bisa. Ya enggak. Oke, nanti kita lanjut lagi. Sebentar satu. Mungkin nggak usah terlalu tinggi soal edukasi politik. Yang penting kita bangun dulu masyarakat itu tentang kesadaran bernegara gitu saja. Itu dulu saya pikir. Sasarannya seperti itu, inginnya seperti itu, supaya semuanya bisa mempunyai pemikiran. Itu tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Arya, bahwa masyarakat mulai mempunyai parameter siapakah yang edukasi, ingin Mas. saya Edukasi jadikan pemimpin gitu Mbak. Kalau saya bicara edukasi itu tidak selalu dalam konotasi harus di ruangan Ya, atau tidak. ya. Ngobrol seperti ini ya, ngumpul begini sambil ngopi, rokokan, begitu kita kasih insight ke masyarakat itu bisa loh di warung kopi gitu, ngobrol-ngobrol. Kudune kita itu punya pemimpin seperti ini begitu. Nah, Kriteria-kriterianya. Iya. Sebenarnya dengan ada parameter Pak Jokowi ini kita lebih mudah untuk menentukan kira-kira kriteria pemimpin yang seperti apa yang kita mau. Ya. Mbak, tadi kita berhenti pada kriteria pemimpin ya. Terus ada yang kami inginkan itu Mbak Arya, pendidikan politik yang seperti apa yang paling mudah untuk dicerna oleh masyarakat umum. Yang kita tahu masyarakat kan masih rata-ratanya SMA, terus juga pola dan dasar pikirnya kan masih belum begitu juga, masih begitu. Ya, belum melihat, memperhatikan itu, menguji kan belum sampai situ ya Mbak. Oh, jangan terlalu jauh Mas. Ya, sampai situ aja, sampai 3 langkah itu ya Mbak ya. Jangan jauh-jauh sampai kepada analisis. Jangan sampai ke sana karena dari tingkat literasi saja dari 116 negara itu kita di posisi 92. 90 ya, 93 apa 93 lah ya, 93 lah ya dari 116 gitu ya. Nah, itu saja kita bisa melihat bahwa animo baca kita rendah. Sehingga kemudian yang lebih bisa masuk itu sebetulnya lebih kepada gambar dan gestur gitu ya. Jadi visual dan audio ya. Audio visual gitu ya. Jadi karena kalau disuruh membaca panjang-panjang kan nggak mau. Ya. Jadi kita harus pakai infografis. Tapi sebenarnya itu sudah dimulai. Bisa Artinya bahwa sekarang pemerintah itu kalau menginformasikan apapun itu sudah dengan grafis gitu ya. Itu hanya mempermudah masyarakat untuk memahami maksud dari pesan. Sama sebetulnya kalau konten pesan itu kan bisa apa saja termasuk pendidikan politik. Jadi pendidikan politik itu juga bisa dikemas dalam bentuk gambar, terus kemudian cerita gambar misalnya, atau mungkin dibikinkan film pendek atau apa begitu. Itu sudah satu bentuk edukasi. Tetapi yang sebetulnya mudah itu lebih ke storytelling. Ya seperti kita ngobrol gini aja. Iya. Jadi kalau misalkan lagi ke warung kita nyenggol-nyenggol ngobrol politik, jangan salah loh, teman-teman di desa itu malah animonya ngobrol antusiasmenya antusiasmenya itu lebih tinggi gitu. Jadi saya rasa itu juga menjadi satu peluang kita untuk memberikan masukan, edukasi. Jadi memang kita tidak bisa mengabaikan bahwa masyarakat kita ini masih ada ikatan emosi yang kental, misalnya entah itu terhadap partai, terhadap tokoh ya, terus kemudian mungkin eksesnya kepada money politik dan seterusnya. Kita tidak bisa menghilangkan itu, tetapi paling tidak di antara 100% pemilih kita
yang punya hak pilih itu ada sekelompok yang yang sudah pemilih rasional. Nah, itu yang kita sasar. Jangan sampai karena yang ditawarkan oleh parpol itu adalah satu sosok tertentu, kemudian seolah-olah kita ditawarkan Anda harus memilih ini. Sudah. Jadi yang memilih kita yang buruk di antara yang buruk. kalau dulu kan istilahnya membeli kucing dalam karung begitu ya. Kalau sekarang sudah dimunculkan, partai-partai sudah mulai memunculkan sosok. Apakah sosok itu kemudian disepakati oleh publik atau tidak? Itu akan menjadi evaluasi partai begitu. Tetapi masyarakat harus punya parameter sendiri, punya kriteria sendiri. Nah, itu kita bisa mainstreamkan. Nah, kita Untuk bisa mencapai masyarakat yang mempunyai parameter tertentu untuk memilih untuk memilih pemimpinnya tadi itu loh, Mbak. Kan pendidikannya kan ya meskipun sulit kan tetap harus dilakukan. Oh iya, pasti. Ini sulit kan bukan berarti tidak mungkin toh. Iya. Oh iya. Ini jadi saya teringat tadi malam saya diminta untuk mengisi acara budaya di RRI. Itu bicara tentang fungsi radio pada era 60-an. Saya masih ingat Mbak Ria, Ya. Mas Ugi. Ya. Ketika itu orang yang punya radio itu hanya beberapa, tapi di desa begitu Pak Karno itu pidato, jalanan di Madiun itu sepi bener. Jadi ada sosok yang tadi sampaikan, sosok dalam diri Soekarno itu membuat orang bener-bener mengidolakan dia. Karena karakter radio Ya. itu kan theater of mind. Iya, zaman Jadi- ketika itu. Iya. Jadi orang harus berusaha membayangkan. Membayangkan, Nah, betul. proses membayangkan itu kan ada proses kinerja pikiran. Iya. Nah, itu Nah, tadi. seperti itu dia Jadi dipaksa. menjadi lebih aktif ya. Dipaksa untuk itu. Nah, memang kekurangan media audiovisual itu kan karena memanjakan pemirsa begitu ya. Tetapi bukan berarti kemudian itu langkah yang tidak baik untuk digunakan dalam pendidikan politik. Semua media bisa kok digunakan. Hanya saja memang hari-hari ini media radio dan media cetak itu memang sedang Mati suri. sedang mengalami Atau bahkan menuju mati. tetapi ada banyak upaya untuk yang dilakukan teman-teman media seperti misalnya radio streaming itu pasti ada pangsanya loh. Kita nyetir di mobil sambil jalan itu yang hadapi macet dan sebagainya itu kita sambil dengar radio. Meskipun kita tidak intens ya, secara tidak intended artinya tidak secara sengaja untuk mendengarkan tidak kita nyetir. Aksidental ya masuk sekarang Tetapi ini. dari sekian apa yang kita dengarkan itu pasti masuk ke memori kita. Dan ketika dibutuhkan informasi yang masuk dalam memori kita itu kita recalling. Oh iya, kemarin itu ada informasi semacam ini ya. Pasti ingat. Tanpa kita sadari itu sudah masuk di memori kita. Itu juga salah satu kelebihan radio seperti itu. Nah, kelebihan yang lain itu kan karena lintas batas bisa teratasi begitu ya. Tapi dengan internet itu sekarang sudah nggak ada hambatan apa-apa lagi sekarang. Media cetak aja yang sekarang itu mati suri itu. Radio masih Menuju kematian mana? yang basicnya elektronik itu masih bisa lah gitu. Ya Saya balik lagi pada salah satu ya tokoh yang sudah bisa kita pakai sebagai role model Pak Jokowi tidak itu. Untuk saat ini ya barometernya beliau. Saya rasa hari ini tuh parpol itu akan sangat kesulitan untuk memilih yang sesuai, yang bisa menandingi Pak Jokowi. Seperti kita lihat di DKI saja. Saya tidak ingin membandingkan ini ya. Ketika Ahok meletakkan dasar-dasar yang sebegitu tinggi ininya, Pola dasar pembangunan DKI. Ya, artinya dia punya target yang tinggi, ekspektasi yang tinggi gitu ya. Terus kemudian sekarang semua bukan berantakan, tetapi sudah tidak digunakan lagi. Kita bisa merasakan hasilnya, begitu. Nah, itu juga menjadi satu ketakutan kita bahwa nanti setelah Pak Jokowi ini siapa yang mampu, begitu. Mas Oki. Come on. Dan saya rasa partai-partai sekarang ini juga ini tetap dia berusaha untuk mencari sosok yang ini, sosok yang benar-benar bisa sesuai dengan parameter yang dimiliki oleh Pak Jokowi ini gitu. Gitu, Mas.
Jadi memang harus berjalan dua-duanya. Partainya menyiapkan kader yang bagus, masyarakatnya paham parameter seperti apa atau kriteria seperti apa yang dia pinginkan. Gitu. Jadi ada dua sisi yang harus kita kerjakan. Saya jadi ingat. Ayo, Pak. Makanya akhirnya kemudian muncul 3 periode itu. Amandemen 3 periode Oh, itu. ya jangan. Nah itu enggak, tapi pengusulnya mengatakan itu untuk periode yang akan datang. Tapi itu satu jebakan saya rasa. Ya. Jebakan itu loh. Untung ada yang sadar. Nggak perlu lah, sudah ada apa nanti akan ini apa namanya menjadi presiden yang sangat buruk. Kita akan kembali ke masa lalu kalau Di seperti itu. Ya. di periode ini saja anak-anak buahnya sudah nggak melaksanakan apa yang beliau katakan kok. Gitu loh. Ya, artinya Iya loh. Loh iya loh, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh presiden saat ini itu sangat baik. Tetapi ketika yang di kiri kanannya itu tidak berjalan kan ya menjadi bumerang buat bapak itu sendiri. Ya contohnya maaf ini agak geser ke masalah pencurian uang apa bantuan sosial itu. Oh, ya. Kita nggak usah bicara korupsi lah Mbak, ngomong saja pencurian. Itu loh Mbak. Sang presiden bicara apa, memilih siapa, yang dipilih ternyata juga busuk. Kan itu menjadi apa bumerang, alat yang memukul diri sendiri kan gitu. Apa namanya politik transaksional masih berlaku. Oh sangat Mbak. Lah, Balas jasa itu masih berlaku. Dan iya itu jadi buruk. memang satu apa namanya kondisi yang tidak mudah untuk kita atasi. Tidak mudah tetapi bisa kalau ada kemauan. Ya dong, kemauan dari dalam dan dari luar. Dari luar ini kan masyarakat juga harus dididik dulu Ya toh. ini kalau kita lihat di lini masa aja, lini masa aja untuk apa namanya gontok-gontokan antara apa namanya Puan Maharani dan Ganjar Pranowo Ya, aja Sudah. sudah terasa gitu. Jadi apa namanya apakah nanti partai tetap memaksakan Ganjar Pranowo apa namanya Puan Maharani atau anu itu di PDI ya, tapi kalau seperti di Demokrat misalnya Aduh nanti apa namanya kita nggak ngomong di sudah situlah Mbak. memaksakan. Nanti Nggak, saya ngomongnya artinya- di situ malah jadi seolah-olah negara ini milik dua family Nah, itu. artinya begini Mas, artinya kita sedang berusaha mencari model tidak hanya model pemimpin tetapi juga model edukasi. Jadi artinya ketika partai memaksakan satu tokoh tertentu gitu, masyarakat sebenarnya punya kemampuan untuk menolak. Itu. Gitu. Jadi entah itu apakah dengan secara edukasi secara melalui media atau hanya dengan obrolan itu juga bisa. Jadi seperti apa mainstream yang digerakkan oleh teman-teman di media massa itu luar biasa, efeknya besar loh. Iya. Sangat besar. Jadi bisa lah itu untuk mendorong supaya partai-partai tetap kembali ke role yang ke rel yang benar itu tetap bisa. Memungkinkan lah. Kita berharap yang baik-baik aja. Iya Mbak. Tapi kan kekhawatiran ada. Oh pasti, gitu. pasti. Memang kita itu ya kalau apa namanya pertama kita dapat barang yang bagus, terus ketika order berikutnya itu apakah akan mendapatkan sebagus barang yang itu kita ya nggak tahu. Jadi- Sama aja kita bertanam Mas, kembali ke petani lagi. Ketika panen pertama bagus, apakah nanti panen berikutnya jadi bagus atau tidak? Kita Musim nggak tahu. juga mempengaruhi. Gitu. banyak variabel. Iya, banyak Ya, variabel yang gitu mempengaruhi. ya. Ya, kalau dilihat seperti itu kan, Mbak, kan jadi gini, ada yang lebih baik, tetapi ada kepentingan yang sempit itu mengharuskan seseorang yang ada di lingkungan mereka sendiri naik, padahal ada yang lebih bagus, kan itu Ya. menjadi buruk, tuh, Mbak. Ya itu yang kendala yang masih kita hadapi. Tetapi saya rasa akan ada tekanan publik yang nanti menjadi penyeimbang. Kembali lagi pasti tekanan publik yang bisa mengubah itu. Dan itu dimulai dari Ya, kita dari sini. Ya, dari kita masing-masing loh. Bukankah kita bicara seperti ini karena kita sudah mulai menyadari bahwa apatisme kita menghancurkan kita sendiri. Makanya begini, kembali kepada topik awal kita, apakah konstitusi dijalankan atau tidak? Itu sebetulnya mulai diawali bisa dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu berintegritas, kemudian dia memang berpatokan kepada hukum,
begitu ya. Saya rasa upaya-upaya untuk kita kembali ke rel yang benar ini akan lebih mudah. Tapi sulit, Mbak. Berpatokan pada hukum. Semua pemimpin kita ini loh disumpah atas dasar konstitusi. Jangan apatis dulu, Mas. Kita keluar dulu. Iya, enggak, saya bukan apatis. Saya sedang menyampaikan dasar kenapa saya menjadi apatis. Itu kan dasarnya kan seperti itu. Boleh. Setiap sumpah jabatan, bukankah yang disebut itu setia kepada undang-undang dasar sesudah kepada Tuhan yang Maha Esa. Betul. Kan Dan seperti memang itu itu. masih PR kita bersama dan tidak mudah untuk diselesaikan. Betul. Tapi dengan pemimpin yang punya komitmen yang tinggi, saya rasa itu akan bisa dilakukan. Seperti contohnya saja misalnya, kalau dulu mungkin intervensi terhadap teman yang terkena kasus hukum itu besar, begitu ya, kental sekali ya. Sekarang Pak Jokowi itu digosok-gosok di ini supaya intervensi dan sebagainya, beliau nggak tergerak untuk ikut intervensi begitu ya. Mungkin kita nggak tahu juga sih, tetapi at Paling least tidak yang kita yang kita Secara lihat, politis disampaikan kepada masyarakat seperti itu. betul, artinya tetap bahwa upaya-upaya untuk memperbaiki kinerja hukum ini tetap sudah dilakukan. Itu yang Bahwa fungsi hukummu itu kamu jalankan secara maksimal, itu kan yang secara eksplisit mau disampaikan dengan kenapa Bapak Jokowi itu tidak mau terlihat loh ya, tanda kutip, mengintervensi keputusan-keputusan hukum dan proses-proses hukum yang sedang berjalan pada orang-orang tertentu kan. Baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita di acara Garda Budaya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi Anda semuanya untuk tetap berpegang pada budaya Indonesia. Sampai jumpa lagi.